Pernahkah kamu mendengar tentang Zoroaster? Bagi sebagian orang, nama ini mungkin masih terdengar asing. Padahal, Zoroaster adalah salah satu agama tertua di dunia yang pernah ada. Oh, dan satu hal lagi, banyak orang mengira penganutnya menyembah api. Tapi, benarkah begitu? Mari kita cari tahu bersama. Bayangkan kamu berdiri di hamparan padang rumput yang sangat luas dan kering. Siangnya panas sekali, tapi malamnya dingin menusuk tulang. Itulah Iran kuno, tanah dari sebuah peradaban besar bernama Persia. Di sana hiduplah sebuah suku bernama Spitama, suku yang mempercayai adanya dua daya besar yang mengatur alam, yakni daya yang teratur dan daya yang tidak teratur. Dari suku inilah lahir seorang anak yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Namanya Zarathustra atau dikenal dunia dengan sebutan Zoroaster, putra bangsawan dari ras Arya, ras mata biru. Suatu hari, ia mengalami pengalaman spiritual dan bertemu dengan yang maha bijaksana yang ia sebut Ahura Mazda. Tapi sebelum ajaran itu muncul, orang-orang Persia percaya pada banyak dewa. Dewa api, dewa air, dewa angin, dan dewa perang. Di tengah dunia yang saat itu menyembah banyak dewa, Zoroaster berdiri dan menyatakan dengan tegas, Ahura Mazda yang berarti yang maha bijaksana adalah satu-satunya kekuatan tertinggi. Ia suci, kekal, maha mengetahui, dan adil. Ia adalah sumber dari segala kebaikan, cahaya, dan kebenaran. Tidak ada yang setara dengannya dan tidak ada yang bisa menandinginya. Lebih dari itu, Ahura Mazda bukan Tuhan yang jauh dan tidak peduli. Ia hadir dalam setiap tatanan jagat raya, dalam setiap kebenaran yang ia jaga, dan dalam setiap pilihan baik yang dibuat oleh manusia. Inilah inti dari keyakinan Zoroaster, sebuah keyakinan berani yang menjadi fondasi dari seluruh ajarannya. Satu Tuhan dan satu kebenaran, dan dari sinilah segalanya bermula. Namun muncul pertanyaan, jika Tuhan itu baik, lalu dari mana datangnya kejahatan? Zoroaster menjelaskan dua prinsip yang memengaruhi dunia. Yang pertama Spenta Manyu, kekuatan kebenaran, dan keteraturan yang berasal dari Ahura Mazda. Kedua, Angra Mainyu, kekuatan kebohongan dan kekacauan. Namun, keduanya bukan dua Tuhan yang setara. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan terjadi melalui pilihan manusia. Karena itu, ajaran Zoroaster dirangkum dalam 3 prinsip sederhana: pikiran yang baik, perkataan yang baik, dan perbuatan yang baik. Manusia dianggap sebagai rekan kerja Tuhan dalam menegakkan kebaikan. Ajaran ini diwariskan dalam kitab suci bernama Avesta. Awalnya terdiri dari 22 kitab yang memuat hukum doa, sejarah, dan tata ibadah. Namun, banyak bagian hancur saat Persia ditaklukkan oleh Alexander Agung. Sekarang, kembali ke pertanyaan awal. Apakah penganut Zoroaster menyembah api? Tidak. Api memang selalu menyala di kuil-kuil mereka, sehingga terkesan menjadi objek dalam ibadah. Namun, api hanyalah lambang dari cahaya, kemurnian, dan kehadiran ilahi Sang Ahura Mazda. Yang disembah adalah Ahura Mazda sendiri, bukan apinya. Api di kuil adalah pernyataan iman, komitmen umat untuk terus hidup dalam kebenaran dan tidak membiarkan kegelapan menang. Dalam ajaran ini, kematian bukanlah sebuah akhir dari kehidupan. Setiap jiwa
akan melewati jembatan Cinfat, jembatan pengadilan. Orang yang hidup dalam kebaikan akan menuju pada kebahagiaan, sedangkan yang memilih kejahatan akan jatuh ke dalam kegelapan. Pada akhir zaman akan datang penyelamat bernama Sausian. Ia membawa pemulihan dunia dalam peristiwa Frashokereti, ketika kejahatan dihancurkan dan dunia dipulihkan sepenuhnya. Dari seorang nabi di padang rumput Iran kuno, lahirlah sebuah agama yang mendahului banyak gagasan besar yang kita kenal hari ini. Zoroaster mengajarkan satu kekuatan tertinggi, kebebasan memilih, tanggung jawab moral, hari kebangkitan, dan kemenangan akhir dari kebaikan. Mungkin namanya tidak sepopuler agama-agama besar lainnya, tapi pengaruhnya diam-diam mengalir dalam banyak tradisi keagamaan yang kita kenal. Dan kini, setelah mengenal Zoroaster, ada satu pertanyaan besar tersisa untuk kita masing-masing. Apakah hari ini aku sudah memilih kebaikan?